Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur seni tari. Seni tari merupakan ungkapan perasaan manusia yang diolah melalui gerakan-gerakan tubuh manusia. Ketika kita akan melakukan pembuatan karya seni, kita harus tahu terlebih dahulu unsur-unsur yang mendasarinya. Nah, apa saja unsur-unsur seni tari? Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu gerak. Nah, tidak semua gerak dapat dikatakan sebagai tari. Namun, dalam tari, unsur-unsur dasar yang utama adalah gerak. Gerak yang berfungsi sebagai materi pokok tari hanyalah gerakan-gerakan pada bagian tubuh manusia yang telah diolah dari gerak sehari-hari atau disebut dengan gerak wantah menjadi suatu bentuk gerak-gerak tertentu. Dalam istilah kesenian bisa disebut dengan gerak yang telah mengalami stilisasi atau distorsi. Dari hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilisasi atau distorsi akan lahir dua jenis gerak tari. Yang pertama, gerak tari yang bersifat murni dan yang lain bersifat gerak maknawi. Nah, gerak maknawi ini merupakan gerak sehari-hari atau yang disebut dengan gerak wantah yang telah diolah menjadi suatu gerak tari yang dalam pengungkapannya mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu. Contohnya, pada tari nelayan. Pada tarian ini, gerakan tari menggambarkan nelayan sedang mendayung. Nah, gerak mendayung dalam tari nelayan ini selain terdapat unsur keindahan dalam tari, juga mengandung arti atau maksud, yaitu gambaran seorang nelayan yang sedang mengayunkan dayung agar perahunya dapat berjalan dengan cepat. Contoh lain pada tari klasik yang terdapat di Yogyakarta, Surakarta, Jawa Barat, dan lainnya. Dalam garapan tari klasik, pengungkapan gerak biasanya tampak suatu kiasan atau banyak mengandung simbol-simbol atau makna gerak. Nah, pada tari klasik tradisional Jawa, ada beberapa ragam gerak, bahkan hampir semua ragam gerak ini memiliki simbol dan maksud tujuan tertentu, misalkan seperti sembahan. Terus kemudian ada ragam gerak Nilo. Nah, ragam gerak Nilo ini mengandung pengertian seseorang sedang bercermin. Oke, nah kemudian berdasarkan jenis pengungkapan geraknya, secara garis besar ada dua sifat gerak tari. Tari yang bersifat representatif dan tari yang bersifat non-representatif. Tarian yang bersifat representatif yaitu gerakan tari yang menggambarkan suatu pengertian atau maksud tertentu dengan gerakan tari yang terstruktur. Biasanya disusun dari gerak-gerak maknawi atau gestur. Nah, tarian yang bersifat non-representatif, gerakannya biasanya cenderung menggambarkan sesuatu pengertian tertentu. Nah, gerak non-representatif banyak digunakan pada gerak murni atau pure movement. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, jelas bahwa unsur dasar tari yang utama adalah gerak manusia. Yang kedua, kita akan membahas mengenai ritme. Ritme merupakan pola waktu yang memberikan kehidupan pada sebuah karya tari. Ritme dalam tari berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk melakukan atau menyelesaikan sebuah gerakan pada suatu pementasan. Dalam tari terdapat gerakan-gerakan dengan ritme yang biasanya dengan ritme irama lambat, sedang maupun cepat. Nah, kemudian bagaimana pengendalian irama? Pengendalian irama dalam seni pertunjukan merupakan aksen gerak yang akan menimbulkan sajian tari yang memiliki greget dan berkesan tidak monoton. Sehingga
penonton atau audiens akan merasa tertarik atau terpesona terhadap gerak yang dilakukan pada saat pementasan berlangsung. Nah, penguasaan terhadap irama dalam menampilkan sebuah tari akan menghasilkan karya tari yang tampak hidup. Nah, seorang penari maupun koreografer harus mempunyai 3 macam kepekaan irama. Yang pertama, kepekaan terhadap irama iringan, seperti kepekaan terhadap lagu, musik, atau gending. Yang kedua, kepekaan terhadap irama gerak, yaitu menggerakkan anggota tubuh dengan tempo yang sesuai. Nah, yang ketiga, kepekaan terhadap irama jarak. Nah, pada hal ini, anggota tubuh yang digerakkan harus sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan pada karya itu. Nah, yang ketiga ada iringan. Iringan merupakan sumber bunyi yang berupa suara. Sumber bunyi pada karya tari dapat berupa suara manusia sendiri atau suara yang dihasilkan dari anggota tubuh dan instrumen pengiring seperti gamelan. Nah, dalam tari, iringan berfungsi sebagai penguat ataupun pembentuk suasana. Contoh tari yang menggunakan suara yang dihasilkan dari anggota tubuh manusia itu ada tari saman. Ada juga dalam tari primitif. Penari menggunakan suara-suara manusia untuk mengiringi tariannya sebagai ungkapan emosi atau sebagai penguat ekspresinya. Nah, biasanya di tari klasik Yogyakarta itu iramanya biasanya menggunakan irama instrumen gamelan ataupun tari-tari rakyat, tari-tari klasik lainnya itu juga menggunakan instrumen gamelan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tata rias dan tata busana. Kita bahas dulu dari tata rias. Fungsi rias. Fungsi rias pada pertunjukan untuk mengubah karakter pribadi manusia menjadi tokoh yang sedang dibawakan saat pementasan berlangsung. Nah, rias juga berfungsi untuk memperkuat ekspresi dan untuk menambah daya tarik penampilan. Teman-teman harus mengetahui perbedaan antara tata rias yang dipakai untuk sehari-hari dengan tata rias yang dipakai untuk seni pertunjukan. Tata rias yang digunakan dalam sehari-hari, pemakaiannya biasanya cukup tipis atau natural. Nah, pada tata rias pertunjukan harus terlihat jelas dikarenakan selain untuk memperkuat perwatakan dan keindahan, tata rias ini akan dinikmati dari jarak jauh, dari audiens, dari penonton. Kita berada di panggung. Dan tentunya harus mempertimbangkan tata cahaya lampu yang disorotkan ke penari. Nah, kemudian yang kedua, ada tata busana. Fungsi busana tari untuk mendukung tema atau isi tari dan untuk memperjelas peran-peran dalam suatu sajian tari. Dalam penggunaan busana tari, penari harus mempertimbangkan hal-hal dalam penataannya. Yang pertama, busana tari harus terlihat etis. Yang kedua, penggunaan busana selalu mempertimbangkan isi atau tema tari sehingga dapat membentuk suatu kesatuan dan keutuhan antara tari dan tata busana. Nah, yang ketiga, desain busana harus mempertimbangkan bentuk-bentuk gerak tari sehingga tidak mengganggu gerakan penari. Yang keempat, busana dapat memberikan proyeksi kepada penari sehingga busana merupakan bagian dari penari itu sendiri. Nah, yang kelima, keharmonisan dalam pemilihan atau memadu-madankan warna itu sangat penting. Kemudian, pada tari yang mengambil cerita wayang, ketentuan warna itu juga sangat diperhatikan. Jadi ketentuan warna ini biasanya disesuaikan dengan karakter tokoh-tokoh pewayangan. Nah, warna-warna tersebut biasanya diambil berdasarkan arti simbolis. Pemilihan warna busana juga harus disesuaikan dengan tata cahaya atau tata lighting. Oke, dan yang kelima ada tema. Tema merupakan pokok pikiran
gagasan atau ide dasar. Tema lahir dari pengalaman hidup seorang seniman tari yang telah diteliti atau dipertimbangkan, yang kemudian dituangkan ke dalam gerak-gerakan tari. Nah, tema dapat disampaikan secara literer maupun non-literer. Tema literer ini merupakan suatu garapan yang digambarkan dengan cerita yang mengandung lakon yang ingin diungkapkan pada saat pementasan. Untuk tema non-literer sendiri lebih menekankan pada penggambaran suasana emosional. Nah, perwujudan tema menurut Lamery membagi tes uji tema sebagai keyakinan koreografer atas nilai tema. Tema dapat ditarikan, efek tema kepada koreografer dan penari, perlengkapan teknik dan koreografer dan penari, fasilitas yang diperlukan pertunjukan seperti musik, tempat busana, tari. Tema yang bernilai adalah tema yang orisinal. Nah, ketika penggarap tari atau seniman tari melakukan pemilihan tema, harus mempertimbangkan kesesuaian tema dengan jalan cerita maupun dengan terwujudnya rangkaian motif gerak dan konstruksi koreografi. Nah, pilihan tema akan menjadi dasar atau pijakan untuk melakukan eksplorasi, improvisasi, dan penataan gerak. Yang keenam, ada tempat. Dalam melakukan suatu kegiatan tari dibutuhkan waktu dan ruang atau tempat seni pertunjukan. Mengingat pergelaran seni tari melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang ditonton dan pihak lain yang menonton, sehingga koreografer harus benar-benar memahami mengenai tata ruang pentas. Tempat untuk seni pertunjukan bisa disebut sebagai panggung atau stage, sebagai media atau tempat mempertunjukkan sebuah karya. Nah, penempatan properti panggung, lighting, maupun unsur-unsur lainnya itu perlu diperhatikan dalam panggung. Bagaimana kesesuaiannya dan manfaat dari unsur-unsur pendukung tersebut, apakah sesuai dengan tema, sesuai dengan isi, maupun sesuai dengan struktur karya tari tersebut. Nah, yang terakhir ada tata cahaya atau lampu. Nah, tata cahaya dan tata suara sebagai unsur pelengkap sajian tari. Tata lampu dan tata suara ini saling berkaitan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap objek-objek yang ada di dalam pementasan agar semua yang ada di pementasan nampak hidup dan dapat mendukung sajian tari tersebut. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Hari ini saya sudah memaparkan mengenai unsur-unsur seni tari. Di next video kita akan membahas mengenai fungsi seni tari atau fungsi seni pertunjukan. Oke, terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberikan komentar, memberikan kritik, atau ingin sharing, silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.